Polri cepat menyelesaikan ini. Kalau tidak, saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita marah karena Pak Jokowi tiap hari dibully. Saya sudah merencanakan itu, makanya hari ini kita ingin bicara apabila sampai masalah ini tidak selesai, maka kami turun dengan BH dan celana dalam ke Mabes Polri. Jadi kemarin saya mendengar ada kumpul-kumpul yang gak jelas, bahkan yang ada di pikiran saya. Cobalah masyarakat Indonesia berpikir cerdas, berpikir waras ya. Masa ada kelompok yang kemudian mau menggertak polisi dengan menyatakan kalau 2 minggu lagi tidak ada peningkatan status atau tidak ada penersangkaan atau bahkan penahanan terhadap dia punya teroris ya. Jadi teroris itu Tifa, Rismon, Roy. Mereka akan melakukan, ini ibu-ibu loh ya, astagfirullah. Mereka akan melakukan demo di kepolisian dengan hanya menggunakan, maaf sekali lagi ini saya hanya mengulangi kata-kata, hanya menggunakan bra dan celana dalam. Ini contoh yang sangat tidak bagus. Itu yang saya tangkap dari pernyataan kemarin. Pernyataan kemarin itu zonk. Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Belakangan ini beredar kabar yang cukup mengejutkan di media sosial ya. Emak-emak relawan Jokowi dikabarkan akan menggelar demonstrasi di depan Mabes Polri dengan mengenakan BH dan celana dalam sebagai aksi unjuk rasa jika tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Joko Widodo ini tidak segera disudahi. Ya, menurut narasi yang beredar, mereka ini menuntut agar Kapolri turun tangan dan juga menghentikan polemik ini. Nah, ijazah palsu yang dianggap makin mengganggu citra dan ketenangan politik. Dari sini kelihatan ya, polemik ini karena Roy Suryo sudah dapat salinan dari ijazah Jokowi. Nah, mengetahui ini ya, relawan Jokowi ini panas dingin lah ya. Kayaknya ya sampai mereka ini mempermalukan diri sendiri. Apalagi ini relawan perempuan ya, kabarnya sudah direncanakan 500 relawan yang akan unjuk rasa membela Jokowi. Maksudnya ya, kenapa sampai segitunya? Di mana rasa malunya ini gitu loh. Apalagi ini perempuan, apa tidak ada narasi lain atau cara lain ya sekalipun membela? Ini kurang make sense ya, apalagi dengan yang katanya relawan sampai melakukan hal sebodoh ini. Pertama saya baca berita ini ya, pikiran saya langsung ngomong, wah ini kelewat bodoh sih ya. Dalam dinamika politik yang kian kompleks, loyalitas seringkali berubah menjadi fanatisme. Salah satu contoh yang memperhatikan ya adalah kabar yang kini beredar luas di publik. Sekelompok emak-emak yang mengaku sebagai relawan Presiden Joko Widodo menyatakan siap melakukan aksi demonstrasi di depan Mabes Polri hanya dengan memakai BH dan celana dalam. Ya, sebagai bentuk protes jika isu ijazah palsu Jokowi ini tidak dihentikan oleh Kapolri. Nah, aksi ini tidak hanya absurd ya, tetapi juga melukai akal sehat publik, mencederai etika bernegara dan merendahkan martabat perempuan Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memberikan tanggapan kritis dan rasional atas wacana ini. Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi, namun ketika bentuknya ini mengarah pada vulgaritas, nilai perjuangan justru tereduksi menjadi pertunjukan destruktif. Aksi berdemo hanya dengan pakaian dalam bukanlah simbol keberanian, itu adalah bentuk keputusan atau sensasi yang tidak lagi mengandung substansi. Dalam budaya ketimuran yang menjunjung tinggi adab dan sopan santun, aksi semacam ini bukan dianggap heroik ya, tetapi juga justru mempermalukan diri sendiri dan kelompok yang diwakili. Apa relevansi antara hukum soal ijazah dan pakaian dalam? Ini tidak ada ya, maka narasi seperti ini tidak layak diberi ruang lebih jauh. Para relawan perempuan atau emak-emak seringkali menjadi kekuatan politik yang berharga ya. Mereka ini dikenal sebagai representasi nurani rakyat, penjaga moral bangsa, serta penegak nilai-nilai sosial di tengah keluarga dan komunitas. Namun dengan merencanakan aksi-aksi vulgar, para relawan ini justru membalik persepsi publik dari penjaga moral menjadi pencari sensasi, merusak perjuangan kolektif perempuan yang selama ini berjuang menempatkan diri sebagai aktor intelektual dan etis dalam ruang politik. Aksi seperti ini bahkan bisa digunakan sebagai alasan untuk menginjak ya keterlibatan perempuan dalam politik.
Ya, sesuatu yang selama ini diperjuangkan oleh banyak pihak agar tidak terjadi. Apakah relawan ini nggak mikir ya? Demokrasi boleh berpendapat, boleh. Tapi kalau kelewatan seperti ini kan negara hukum ya. Sangat penting untuk mengingat bahwa aksi di ruang publik memiliki batas hukum juga. Berdemo dalam kondisi berpakaian minim, apalagi ya hanya mengenakan pakaian dalam, dapat melanggar beberapa aturan hukum. Jokowi gak dihukum, malah yang mereka yang membela mati-matian ini yang bisa masuk penjara. Ini kan konyol ya. Yang paling ironis ya, niat membela Jokowi melalui aksi vulgar ini justru bisa menjadi bumerang. Isu ijazah palsu, bagaimanapun kontroversinya harus dijawab dengan dokumen, argumen akademik, dan proses hukum yang jujur. Demokrasi tidak bisa didekati dengan ancaman aksi vulgar atau emosi sesaat. Demokrasi yang sehat membutuhkan pendukung yang waras, bukan penggembira yang siap tampil di layar dengan menjatuhkan nilai-nilai moral sendiri. Kritik terhadap Jokowi, silakan. Pembelaan terhadap Jokowi juga sah-sah saja ya, tapi dilakukan semuanya dengan kepala dingin, argumen yang logis, dan aksi yang bermartabat. Jika relawan perempuan ini harus memilih memakai BH dan celana dalam sebagai senjata, ya senjata politik lah ya, maka mereka ini sedang meninggalkan panggung demokrasi dan memasuki wilayah sandiwara murahan. Sebagai warga negara yang mencintai bangsa ini, mari kita tolak aksi-aksi politik yang tidak mencerminkan kedewasaan berdemokrasi. Mari kembalikan nalar ke ruang publik, bukan sekedar memancing sensasi dan pembelaan yang tak berdasar. Terlebih lagi, dinamika terbaru menunjukkan bahwa Roy Suryo, mantan Menpora sekaligus tokoh oposisi vokal, mengklaim telah memiliki salinan ijazah asli Jokowi yang ia dapat dari pihak kampus. Ini menambah kompleksitas ya, jika memang ijazah asli sudah beredar di tangan publik, mengapa relawan ini masih merasa perlu melakukan aksi ekstrim demi menghentikan isu yang semestinya ini diselesaikan secara dokumen dan hukum? Meminta Kapolri menghentikan penyelidikan isu ijazah karena alasan politik adalah bentuk intervensi yang mencoreng independensi hukum. Jika memang yakin ijazah Jokowi asli, maka proses hukum akan membuktikannya. Namun yang justru menarik, klaim Roy Suryo yang baru-baru ini muncul memperlihatkan bahwa salinan ijazah asli Jokowi ini telah ia pegang dan ia juga dapat langsung ya dari Universitas Gadjah Mada. Ia bahkan menyatakan bahwa bukti otentik sudah berada di tangan dan siap diuji keasliannya. Dengan situasi itu, tuntutan emak-emak relawan agar Kapolri ini menghentikan penyidikan justru tidak hanya tak relevan ya, tapi juga mencurigakan. Apakah mereka khawatir kebenaran dari ijazah asli ini justru tidak sesuai dengan narasi yang selama ini mereka bela? Dan apakah Roy Suryo ini benar memiliki ijazah asli Jokowi? Jika iya, silahkan diuji. Jika tidak, silahkan dibantah secara akademik. Tapi apapun jawabannya, demokrasi seharusnya tidak dijadikan panggung teatrikal berbasis pakaian dalam ya. Kebenaran tidak lahir dari gimmick, keadilan tidak ditentukan dari jumlah BH yang ditenteng ke depan Mabes Polri. Ini bukan sinetron, ini republik. Narasi soal ijazah palsu Jokowi sudah lama menjadi bahan perdebatan. Namun kini kasus ini memasuki fase yang semakin rumit lah ya. Karena Roy Suryo, mantan Menpora dan analis teknologi ini mengklaim telah memiliki salinannya. Maka segala bentuk tekanan politik, termasuk aksi jalanan, seharusnya tidak lagi relevan. Lantas kenapa para relawan ini justru semakin gaduh? Bukankah seharusnya mereka ini gembira karena bukti otentik ini bisa menepis tudingannya? Justru ya, yang muncul dalam tuntutan agar Kapolri ini menghentikan polemik ini secara paksa, dan apabila tidak, maka akan ada aksi dengan BH dan celana dalam. Ini bukan logika demokrasi. Ini logika emosional dan loyalisme yang sudah kehilangan arah.